Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Malam hari ini adalah hari pertama dari bulan Muharram 1434 Hijriah. Mudah-mudahan Allah jadikan pada tahun yang baru ini Allah jadikan kita semakin baik, semakin istiqomah, semakin cinta kepada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa di akhir tahun, di awal tahun dan yang lain-lainnya. Tidak disunnahkan. Kalau ada yang baca, sikap kita adalah yang wis ada tukang Arabmu, ya, nggak usah ribut-ribut. Efek ribut terus. Karena amalan-amalan yang tidak ada sunnahnya, sikap kita itu paling mudah, paling praktis, paling gampang adalah mengatakan, tunjukkan kepada kami amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu aja, selesai. Karena kalau kita mengatakan dengan kata-kata yang lain, bid'ah, syirik, bid'ah, macam-macam, tidak selesai masalahnya. Karena mereka mempunyai beribu-ribu jawaban. Karena itu Hisham bin Urwah bin Az-Zubair rahimahullah ta'ala, cucu dari sahabat Az-Zubair Ibn Umar, beliau mengatakan, la tas'alun nasa amma ahdathuhu al-yawm faqad a'addu lahu jawaban walakin saluhum anis sunnah fa innahum la ya'rifunaha. Ini pada zamannya beliau, ya, Hisham bin Urwah. Az-Zubair bin Al-Awwam adalah seorang sahabat. Jadi masanya masih dekat dengan masanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, jangan kau tanya manusia pada hari ini tentang perkara baru yang mereka ada-adakan, karena mereka telah menyiapkan jawab. Ini zamannya siapa? Zamannya tabi'in. Jangan kamu tanya, zaman sekarang ini jangan kamu tanya perkara yang mereka ada-adakan, jangan kamu tanya. Jangan kamu katakan bid'ah, kenapa kamu jangan, karena mereka sudah menyiapkan jawabannya. Tapi tanyakan kepada mereka tentang sunnah. Yang sunnah seperti apa? Contohnya dari Nabi seperti apa? Contohnya dari sahabat seperti apa? Maka mereka tidak bisa jawab, karena mereka tidak mengenal sunnah. Karena itu tidak usah ribut-ribut. Dijak nangani sunnah, gelem alhamdulillah, tak gelem yomis. Mari, tak usah ribut, itu aja repot. Ya, kita kembali ke pengajian kita, yaitu masih tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tentang keutamaan membaca Al-Quran, satu huruf mendapat satu kebaikan, dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Alif lam mim 3 huruf berarti mendapatkan 30.
Sekarang hadis yang baru lagi an Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Uqbah bin Amir, semoga Allah meridainya. Annahu qala, beliau berkata, faraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fis suffah. Ya. Pada suatu hari Rasulullah SAW pergi keluar, sementara kami berada di Suffah. Jadi Rasulullah keluar, para sahabat di Suffah. Suffah itu tempat di belakangnya rumahnya Nabi, di belakangnya masjidnya Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang masih ada Suffah itu. Kalau untuk ke Masjid Nabawi, ya, di belakang kuburannya Nabi itu ada tempat agak tinggi, ada pagarnya. Itu menurut sejarah adalah tempatnya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah pemimpinnya siapa? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka adalah para sahabat Nabi yang tidak punya pekerjaan khusus, yang mereka hanya mulazamah kepada Nabi, ngaji kepada Nabi. Kerjanya ngaji saja. Kalau ada kiriman makanan sedekah, ya makan. Kalau tidak ada kiriman makanan, ya tidak makan. Tapi kadang sahabat Abu Hurairah pingsan gara-gara kelaparan demi untuk mencari ilmu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu zamannya Nabi, zamannya hidup susah. Tapi setelah Islam jaya, sahabat Abu Hurairah jadi apa? Jadi gubernur Madinah. Jadi istilahnya susah, sabar, seneng, syukur. Dua-duanya adalah sama-sama afdalnya. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila Budhan aw ila al-'aqiqah wa ya'ti minhu binaqataini kaumawaini fi ghairi ithmin wala qati'ati rahim. Beliau bertanya, siapakah gerangan di antara kalian yang suka pergi setiap pagi ke Budhan, sebuah daerah ya di Madinah, yang mana jaraknya kurang lebih 3 atau 2 mil dari Madinah, atau pergi ke Al-'Aqiq, ya. Ini boleh jadi perawinya ragu-ragu, boleh jadi memang Rasulullah menyebutkan dua-duanya, pergi ke Budhan atau Aqiq, ada pilihan. Lalu pulang membawa 2 ekor onta yang besar punduknya, tanpa melakukan dosa, tanpa memutuskan silaturahim. Jadi pergi ke Budhan atau Aqiq, pulang bawa 2 ekor onta yang besar-besar, tanpa dosa. Maksudnya bukan mencuri, bukan merampas, tanpa memutuskan silaturahim. Jadi tidak ada hal-hal yang menyebabkan putusnya silaturahim. Benar-benar dia mendapatkan 2 ekor onta secara halalan thayyiban. Mau enggak kamu? Artinya kamu pergi ke sana, kita pakai bahasa di Kota Malang, siapa yang mau pergi ke Blimbing, pulang bawa 2 mobil Mercedes, ya. Mercedes yang baru, bahasa kita gitu, gampangnya gitu ya. Kan gampang kan, mudah sekali kan. Jadi pergi sebentar aja, pulang tiba-tiba bawa 2 ekor onta yang besar-besar. Ini keuntungan yang luar biasa. Kemudian faqulna ya Rasulullah nuhibbu dzalik. Kami pun menjawab, tentu masing-masing kami suka wahai Rasulullah. Ya tentu siap, semua dia tidak mau. Semuanya mau cuma pergi ke Blimbing aja, pulang bawa 2 Mercedes yang terbaru. Kamu yang tidak mau? Atau mau kan? Tidak mau, mungkin terlambat minum obat. Ada yang tidak mau, semuanya mau. Qala afala yaghdu ahadukum ila al-masjid faya'lam aw yaqra ayatain min kitabillahi 'azza wa jalla khairan lahu min naqataini wa thalathun khairan lahu min thalath wa arba'un khairun lahu min arba' wa min a'dadihinna min al-ibil. Beliau bersabda, kenapa kalian tidak pergi ke masjid saja
lalu belajar atau membaca 2 ayat Al-Quran, itu lebih baik baginya daripada 2 ekor onta. Bila ia membaca 3 ayat itu lebih baik daripada 3 ekor onta. 4 ayat lebih baik dari 4 onta. Demikian seterusnya, setiap ayatnya lebih baik dari seekor onta. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Subhanallah. Ini adalah motivasi dari Rasulullah Muhammad SAW supaya kita membaca Al-Quran, supaya kita jangan hanya mikir dunia. Baca 2 ayat lebih baik daripada mempunyai 2 ekor onta. Baca 3 ayat lebih baik dari punya 3 ekor onta. Baca 4 ayat lebih baik dari punya 4 ekor onta, dan seterusnya. Ini adalah motivasi dari Nabi Muhammad SAW. Itu ganjarannya. Kemudian berikutnya lagi, Rasulullah SAW bersabda, "Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat 'alaihi min Allahi tirah, wa man ittaja'a matja'an lam yadhkurillaha fihi kanat 'alaihi min Allahi tirah." Barang siapa yang duduk dalam satu majelis di mana ia tidak berzikir kepada Allah, maka ia akan mendapat hal yang disesalinya dari Allah. Barang siapa yang tidur di suatu tempat di mana ia tidak berzikir kepada Allah, maka ia pun akan mendapat hal yang disesalinya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, bagaimana di dalam Sahihul Jami' yang diriwayatkan melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi artinya jangan sampai kita kumpul-kumpul tanpa ada zikir kepada Allah sama sekali, karena akan menjadikan penyesalan. Jangan sampai kita tidur tanpa ada zikir sama sekali. Karena itu dianjurkan kalau kita kumpul-kumpul, minimal di akhir perkumpulan itu kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, supaya tidak menjadi penyesalan. Atau semakin banyak zikirnya semakin bagus. Demikian pula kalau kita mau tidur, jangan sampai tidak zikir sama sekali. Minimal zikirnya adalah membaca ayat kursi dan membaca bismikallahumma ahya wa amut, atau bismikallahumma amutu wa ahya. Memang ada riwayat-riwayatnya itu. Jadi ini keutamaan zikir dan jalan orang yang lalai daripada berzikir. Jangan sampai kita lalai daripada zikir. Majelis kita tutup dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersabda pula, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana 'alaihim tirah, fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Setiap kali sekelompok orang berkumpul dalam satu majelis tanpa berzikir kepada Allah dan tanpa membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti mereka akan menyesal. Bila Allah menghendaki, mereka akan disiksa karenanya, dan bila Allah menghendaki, mereka bisa saja diampuni. Ini mirip dengan tadi ya. Jangan sampai dalam satu majelis tidak ada zikirnya sama sekali. Di sini ada tambahan membaca sholawat. Ya. Namun tidak seperti yang disalahpahami oleh masyarakat selama ini. Sholawat tujuannya adalah untuk nyuruh orang pulang. Ya. Mau sudah ngomong, nanti majelisnya buyar, mulia dan mulia. Kan gitu kan? Terus dikasih mangan tak boleh-boleh, terus dikasih berkat tak boleh-boleh. Akhirnya apa? Salawat. Allahumma shalli ala Muhammad dari biar kafe dan mulia. Tapi itu maksudnya. Jadi maksudnya adalah kita membaca sholawat, dan sholawat yang terbaik adalah sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca di dalam sholat, yang namanya adalah sholawat Ibrahimiyah. Minimal kita mengucapkan
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sini ada kata-kata menjadi penyesalan. Jika Allah berkehendak Allah azab mereka, jika Allah berkehendak Allah ampuni mereka. Artinya kalau orang berada di masjid tidak ada zikirnya kepada Allah dan ada sholawatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah majelis yang penuh dengan kekurangan, kurang majelis lalai. Karena itu mereka layak mendapatkan hukuman. Tapi Allah juga masih punya rahmat, kasih sayang, punya keutamaan. Boleh jadi Allah mengampuni, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak ingin mendapatkan yang seperti itu. Kita ingin supaya majelis kita ada zikirnya kepada Allah, ada sholawatnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih sebagaimana di dalam Sahih At-Tirmidzi melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berikutnya lagi, wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min qaumin yaqumuna min majlis la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifati himar wa kana lahum hasra. Setiap kali sekelompok orang bangkit dari suatu majelis tanpa berzikir kepada Allah, maka mereka bagaikan bangkit dari bangkai keledai dan mereka pasti akan menyesal. Jadi majelis yang tidak ada zikirnya sama sekali, itu majelisnya seperti apa? Majelisnya diperankan seperti bangkainya keledai dan nanti akan menjadi penyesalan. Jadi majelis sia-sia ibaratnya adalah seperti bangkai keledai. Bangkai itu baunya busuk, tidak ada orang suka. Sudah bangkai keledai lagi, binatang yang dicela oleh Allah di Al-Quran apa? Wa inna ankharul aswati la sautul hamir. Suara paling jelek adalah suaranya keledai. Dan keledai itu dianggap sebagai binatang yang paling bungu, paling bongol. Karena itu Allah mengatakan Yahudi seperti apa? Matalul ladina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil thimari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang Yahudi yang diberi kitab Taurat kemudian mereka tidak mengamalkan isinya, maka seperti keledai bawa kitab. Keledai bawa kitab. Ada faedahnya pada? Tidak ada faedahnya. Adamul faidah ma'at ta'ab. Tidak ada faedahnya tapi capek payah bawa kitab karena kitab itu berat. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih sebagaimana di dalam Sahihul Jami' diriwayatkan melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian ma'asyiral muslimin ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, setelah selesai berbicara tentang keutamaan zikir, maka sekarang masuk kepada zikir-zikirnya. Zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam keseharian, mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur semuanya lengkap. Karena itu zikir yang nomor satu, saya sebutkan nomor-nomornya aja ya, nomor-nomor zikirnya. Allah nomornya semuanya sama. Zikir yang nomor satu, bab yang nomor satu. Jadi ada nomor bab, ada nomor zikirnya. Bab yang nomor satu judulnya adalah Adzkarul Istiqat Minan Naum. Zikir-zikir ketika bangun tidur. Jadi barangkali ada yang belum tahu kitabnya. Kitab yang dipakai adalah kitab Hisnul Muslim yang diberi judul Doa dan Wirid dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kita pakai terbitan Bandar Sunnah dari penerbit At-Tibyan ya, yang dulu warnanya merah kecoklatan, yang baru warnanya hijau. Itu bahasanya bagus, menjaga keotentikan terjemahan. Adzkarul istiqat minan naum, zikir-zikir ketika bangun dari tidur. Nah ini Islam ini agama yang luar biasa. Ada enggak agamanya Islam? Bangun tidur ada zikirnya. Zikir bukan ngarang sendiri, zikir langsung dari nabinya, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita buka hari-hari kita dengan zikir. Bangun tidur langsung zikir, hari yang cerah.
Zikirnya banyak, diantaranya adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, insyaallah semuanya sudah hafal. Yaitu segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah sebelumnya mematikan kami, dan hanya kepadanya lah kami akan dibangkitkan. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim rahmatullahi alaihima melalui jalan sahabat Hudzaifah bin Yaman dan sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma. Zikir ini luar biasa, mengandung pujian-pujian kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi tidur itu sama dengan mati. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Jadi tidur itu sama dengan mati. Cuman bedanya kalau mati rohnya tidak kembali lagi. Kalau tidur rohnya kembali lagi. Karena itu an-naum akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Bahkan Allah sering menyebut tidur sebagai wafat. Tidur itu adalah wafat, mati. Itu gambaran di kuburan. Ketika kita di alam kubur, yang ditanya oleh malaikat apanya? Jasadnya atau rohnya, atau jasad dan roh. Pendapat para ulama mengatakan ketika ditanya malaikat di kuburan, fitnah kubur itu kepada rohnya, tapi dampaknya kepada jasad. Sama dengan orang tidur. Orang tidur yang mimpi apanya? Yang mimpi rohnya, tapi dampaknya kepada jasad. Contohnya untuk mimpi, ya, paling enak mimpi apa? Mimpi berada di kebun yang hijau, rumah yang mewah, ada airnya, mata air, masya Allah, mimpi sampai bangun. Bagaimana ketika bangun keadaan kita? Senang rasa, senang ya, senangnya. Mimpi lu senang. Tapi coba, ketika tidur mimpi dikeroyok 40 orang, keroyok 40 lagi, babak belur. Ketika bangun bagaimana rasanya? Aduh, kayak nggak. Mimpi diantemi wong. Jadi seperti itu. Jadi orang mati itu ketika di alam kubur yang ditanya adalah rohnya, tapi dampaknya kepada jasadnya. Dan ini adalah merupakan bukti Allah bisa menghidupkan orang mati, dan terlalu banyak bukti-buktinya. Wa ilaihin nusyur, dan kita akan dibangkitkan kembali kepada Allah. Mati belum selesai urusan. Ada kebangkitan, yang mana setelah kebangkitan ada al-hisab wal jaza. Ada perhitungan dan ada pembalasan. Kalau baik dibalas baik, kalau buruk dibalas buruk. Pengadilan Allah Maha Adil. Itu doa yang poinnya nomor 1. Kemudian doa bangun tidur yang poin nomor 2. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa subhanallah. Sini terjemahannya pada wa subhanallah. Kalau di bahasa di kitab aslinya tidak ada wa subhanallah, tidak pakai wa, langsung subhanallah. Entah mungkin itu tambahan dari salah cetak dari terjemah. Jadi kalau di bahasa aslinya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, langsung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbil firli. Jadi ini juga merupakan doa bangun tidur ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbil firli. Artinya tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, yang memiliki kekuasaan dan segala pujian,
dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah. Allah Maha Besar, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosaku. Ini juga merupakan doa bangun tidur, Masya Allah. Jadi kalimat-kalimat thayyibah yang keutamanya amat sangat banyak. Kita dulu pernah bahas secara khusus keutamaan Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dari kitabnya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr yang berjudul Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir. Keutamaannya amat sangat banyak. Bahkan itu juga bisa dipakai untuk menggantikan Al-Quran. Ketika orang belum bisa baca Al-Quran, jadi orang baru masuk Islam, belum bisa baca Quran, belum hafal Al-Fatihah, maka Al-Fatihahnya diganti dengan Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian juga la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, itu zikir yang dahsyat. Zikir yang dahsyat, kita benar-benar pasrah total kepada Allah. Kita akan menjadi orang kuat kalau kita benar-benar pasrah kepada Allah, dan kita akan menjadi orang lemah kalau kita mengandalkan diri kita. Kita mengandalkan selain Allah, lemah. Mengandalkan Allah, pasrah total kepada Allah, jadi orang kuat, dan pertolongan Allah benar-benar datang kepada kita. Kemudian kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, dan ini lafaznya lafaz Ibnu Majah, bagaimana disebutkan di dalam Sahih Ibnu Majah. Diriwayatkan melalui jalan sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian masih zikir bangun tidur pula. Doa poin yang nomor 3. Alhamdulillahilladzi 'afani fi jasadi wa radda 'alayya ruhi wa adina li bi dzikrih. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kesehatan pada tubuhku, telah mengembalikan ruhku kepadaku, lalu mengizinkan diriku untuk berzikir kepadanya. Itu juga zikir bangun tidur ya. Jadi kita memuji-muji Allah karena kita diberi kesehatan. Bagaimana kalau kita sakit? Apakah tetap baca ini? Ya tetap baca ini. Karena kita masih diberi oleh Allah ruh. Ada lagi lanjutannya kan? Allah mengembalikan kepadaku ruhku, masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita masih diizinkan oleh Allah untuk berzikir, dan ini adalah nikmat. Diberi sehat, diberi hidup, diberi izin untuk berzikir, nikmat-nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, sanadnya sahih sebagaimana dalam Sahih At-Tirmidzi melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kata-kata afani fi jasadi, Allah memberikan afiyah. Apa afiyah itu? Sebenarnya afiyah itu bukan hanya kesehatan. Kata-kata afiyah itu umum. Afiyah itu adalah kesehatan, keselamatan, kesejahteraan. Pokoknya afiyah itu semua yang baik-baik. Selamat, sehat dari bencana, dari apapun dijaga. Jadi sehat wal afiyah, selamat, sejahtera, itu afiyah. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menyuruh kita berdoa minta apa? Minta afiyah. Sallallahu al-afiyah, mintalah kepada Allah afiyah, sehat wal afiyah, selamat, sejahtera. Minta afiyah kepada Allah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala itu menganjurkan setiap kita minta apapun kepada Allah, usahakan ditambahi terakhirnya kata-kata fi afiyah, dalam afiyah. Misalnya, ya Allah, jadikanlah hamba hafal Al-Quran. Tambahi fi afiyah, dalam keadaan afiyah. Ya Allah, berilah hamba rezeki yang halal. Tambahi lagi fi afiyah, dalam keadaan afiyah. Karena ada sebagian salafus saleh berdoa minta kepada Allah permintaan tanpa mengucapkan afiyah. Minta ilmu tanpa afiyah, akhirnya punya ilmu gak ngamalkan ilmunya.
Jadi dianjurkan kalau kita berdoa kita tambahi terakhirnya itu fi afiyah. Kita minta apapun kita tambahi fi afiyah. Ya. Ya Allah, mudah-mudahan hamba mendapatkan yang itu fi afiyah, dalam keadaan afiyah, sehat wal afiyah, selamat sejahtera. Kemudian berikutnya lagi di antara zikir yang dibaca ketika bangun dari tidur adalah membaca ayat-ayat terakhir dari surat Ali Imran, mulai dari ayat 190 sampai ayat nomor 200. Haditsnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim rahmatullahi alaihima melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yaitu kata sahabat Ibnu Abbas, annahu bata 'inda Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya khalatuh. Bahwasanya Ibnu Abbas ini nginap di rumahnya Maimunah, istrinya Nabi. Yang mana Maimunah ini adalah bibinya Ibnu Abbas, saudara dari ibunya Ibnu Abbas, bibinya sendiri. Khalah bibi dari ibu. Kemudian kata sahabat Ibnu Abbas, "Fattaja'tu fi 'ardil wisada wa taja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahli fi quliha." Jadi tidur satu ranjang. Ibnu Abbas masih kecil. Jadi aku tidur di dalam ranjang melebar dalam lebarnya, sementara Rasulullah dengan istrinya tidur memanjang. Ini memanjang, ini melebar. Jadi supaya ranjangnya itu cukup. Ini masih Ibnu Abbas masih kecil ya. Panama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tidurlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza tasafa al-lail aw qablahu bi qalil aw ba'dahu bi qalil, sehingga apabila masuk pertengahan malam atau sebelumnya sedikit atau setelahnya sedikit. Jadi pokok sekitar pertengahan malam. Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ja'ala yamsah an-nawm 'an wajhihi bi yadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun lalu mengusap ngantuk dari wajahnya dengan tangannya. Ini ada amalan lagi. Jadi kalau bangun tidur itu mengusap ngantuk di wajahnya, diusap untuk menghilangkan ngantuk. Jadi mengusapkan tangan ke wajah. Ini termasuk sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم قرأ العشر آيات الخواتيم من سورة آل Imran. Kemudian beliau membaca 10 ayat penutup dari surat Ali Imran. Yang 190 sampai 200. Berapa ayat kalau antum itu? 11. Berapa? 11. Cuman kebiasaan orang Arab itu pecahannya jadi 10. Jadi 10 maksudnya adalah 11. Karena yang dibaca mulai dari ayat nomor 190. Jadi orang Arab itu sering ya tanpa menyebut pecahannya, disebutkan secara genapnya saja. Tsumma qama ila shannin mu'allaqa fa tawadda'a minha fa ahsana wudu'ah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menuju tempatnya air yang tergantung. Zaman dulu tempatnya air dari kulit ya, yang menggantung. Kemudian beliau wudu dengan wudu yang baik, yang sempurna wudunya. Tsumma qama yusalli. Kemudian beliau sholat. Faqumtu fa shana'tu mithla ma shana'. Kata Ibnu Abbas, lalu aku ikut bangun dan aku ikut melakukan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dhahabtu faqumtu ila jambi. Kemudian aku pergi, aku berada di sampingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sholatkan, Ibnu Abbas langsung sholat jadi makmumnya, berjamaah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat ini janjian atau tidak? Tidak janjian, ini spontanitas. Karena itulah para ulama mengatakan sholat malam berjamaah selain bulan Ramadan itu boleh dilakukan sesekali dan spontanitas, tanpa direncanakan sebelumnya, tanpa dikoordinir. Jadi kalau Ramadan tiap hari, tiap malam, di luar Ramadan spontanitas. Seperti ini spontanitas tidak direncanakan. Kalau ada direncanakan nanti tanggal sekian kita sholat malam berjamaah, itu nggak ada sunnahnya. Fawadha'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu al-yumna 'ala ra'si wa akhadha bi udhuni al-yumna yuflituha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya
meletakkan tangan kanannya di kepalaku, lalu memegang telinga kananku, lalu ditarik di sebelah kanannya. Jadi mulai Ibnu Abbas jadi makmum di sebelah kirinya Nabi Muhammad SAW. Lalu oleh Nabi ditarik ya, tarik dicewer gitu, tarik telinganya ditaruh di samping kanannya Nabi Muhammad SAW. Dan ini tidak diterangkan di belakang Nabi, tapi di samping kanannya. Sehingga para ulama mengatakan kalau berjamaah 2 orang itu di sampingnya, bukan di belakang, di sampingnya. Hanya sebagian ulama mengajarkan supaya makmum itu mundur sedikit, karena khawatir nanti makmumnya lebih maju daripada imam. Soalnya Ibnu Abbas ini masih kecil, jadi tidak khawatir maju daripada imam. Jadi sebagian ulama mengatakan di sampingnya persis, sebagian ulama mengajarkan mundur sedikit supaya tidak khawatir lebih maju daripada imam. Itu sebagai bentuk kehati-hatian, dan dua-duanya adalah pendapatnya ulama, pendapat yang muktabar. Di samping persis atau mundur sedikit saja. Kalau makmumnya cuma 1 orang, kalau 2 orang, baru di belakang bikin soft. Kemudian Rasulullah SAW sholat dan seterusnya. Ya. Jadi di sini ada faedah ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, membaca 11 ayat dari akhir surat Ali Imran, mulai ayat 190 sampai ayat nomor 200. Nah ini kalau tidak hafal, maka perlu mungkin difotokopi Al-Qur'annya. Ya, kan enak kan mushaf yang dari Madinah itu kan langsung jadi 2 halaman ini kan, fotokopi aja, kemudian ditempelkan di sampingnya tempat tidur. Sehingga kalau kita bangun tidak hafal, tinggal baca saja. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan seterusnya. Mari kita lihat aja ya tafsirnya, tafsir mudahnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi kalau orang yang berakal, dia akan tahu penciptaan langit dan bumi ini luar biasa hebat, tanda kebesaran Allah. Pergantian malam dan siang luar biasa. Yang benar-benar kekuasaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beberapa hari yang lalu saya lihat di Facebook ada temannya yang ngirim kabar tentang sebuah daerah yang di sana ada perbatasan antara malam dan siang. Jadi perbatasan. Yang sebelah sini malam gelap gulita, lampunya nyala, sebelah sini masih terang benderang, ada matahari. Jadi ada perbatasannya. Wah, luar biasa. Jadi kita di sini siang, di sini malam. Di negara mana itu? Batasannya. Itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal, ulul albab. Kemudian sifatnya ulul albab adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak wa qina 'adzabannar. Orang-orang yang berakal yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi orang berakal itu selalu zikir kepada Allah, berdiri zikir, duduk zikir, tidur zikir. Orang berakal selalu wayatafakkarun, memikirkan, merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ketika turun ayat-ayat ini, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menangis semalam suntuk. Ada waktu subuh, ya, sahabat Bilal mau adzan. Sahabat Bilal adzannya kan menjelang subuh ya. Jadi pada adzan yang pertama, Inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Bilal kalau adzan waktu malam sebelum masuk subuh, adzan pertama. Lalu sahabat Bilal melihat Rasulullah nangis. Lalu sahabat Bilal tanya, ya Rasulullah, ma yubki? Ya Rasulullah, kenapa Anda nangis?
haulai ayat tawakal. Malam ini turun kepadaku ayat-ayat tersebut, disebutkan ayatnya. Yang mana di sana ada kata-kata wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, mereka berpikir, merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Sambil beliau mengatakan wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celakalah orang yang membacanya dan tidak mau memikirkannya. Jadi baca enggak memikirkan penciptaan langit dan bumi. Saya berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Dan setelah itu ada doa-doa yang sangat bagus, dan ini doa-doa mustajab ya. Waktu kita terbatas, nanti aja dibaca di rumahnya masing-masing. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Fastajaba lahum rabbuhum. Allah mengabulkan doa. Kita untuk lihat doanya itu ada apa? Selalu ada kata-kata Rabbana, 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 Rabbana. Sehingga para ulama mengatakan kalau orang berdoa itu dianjurkan mengucapkan kata-kata Rabbana diulang-ulang sampai 3 kali, 4 kali. Nah doanya mustajab. Rabbana, 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 ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita mustajab. Ya, ini sudah masuk waktu adzan Isya. Saya kira tidak mungkin saya bacakan ini ya, baca di rumah sendiri-sendiri. Atau kita bahas tafsirnya ada di depan. Perlu tidak dibahas tafsirnya ini? Perlu ya? Kalau perlu berarti kita membaca. Jadi di depan insya Allah kita akan bahas tafsir ayat dari surat Al-Imran 190 sampai 200 insya Allah, supaya kalau kita baca mantap karena tahu artinya. Wallahu a'lam. Itu dulu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Sudah ada pertanyaan? Para sahabat Sayyidina Umar, Utsman, Ali minta afiat pada Allah, tetapi meninggal terbunuh oleh musuh-musuh Allah. Mohon penjelasan Ustaz. Oh iya, terbunuh oleh musuh-musuh Allah itu adalah pangkat yang tinggi karena mereka matinya adalah mati syahid. Jadi afiat, kita minta kepada Allah afiat, sehat, walafiat, selamat, sejahtera. Kalau nanti mati, mau mati di tempat tidur, mau mati terbunuh. Bahkan sahabat Khalid bin Walid itu menyesal karena mati di mana? Mati di tempat tidur. Saya sudah perang sekian kali, saya perang. Saya mati di tempat tidur. Ingin matinya di mana? Di medan perang. Itu matinya orang laki-laki. Tapi bukan berarti kalau mati di tempat tidur bukan laki-laki ya. Salah paham. Ya. Apa benar Nabi Muhammad SAW tidak pernah menguap atau ngantuk? Nah ini wallahu a'lam ini ya. Wallahu a'lam. Perlu ada riwayat yang sahih. Ada riwayat yang sahih. Kita cinta Nabi itu harus, tapi juga harus proporsional. Jangan nambah-nambahi, jangan kurang-kurangi. Ada riwayat yang sahih, sahihna. Ada riwayat yang sahih, nggak usah membuat bohongan-bohongan. Karena ada itulah. Mungkin maksudnya itu mau mengagungkan Nabi, tapi terlibat dalam hal-hal yang malah jadi lucu. Kan ada sebagian cerita ya, ketika Rasulullah SAW itu hijrah Madinah dengan sahabat Abu Bakar, kan nginep di Gua Tur dulu kan. Berapa hari nginep di Gua Tur? 3. Nginep di Gua Tur itu 3 hari. Yang mana ada satu riwayat, kalau riwayat itu katakan syaratnya dhaif oleh para ulama ya. Katanya sahabat Abu Bakar itu disengat oleh kalajengking. Disengat oleh kalajengking ya, dan tidak mau bergerak. Karena Nabi Muhammad tidur di pangkuannya. Dirasakan tadi kalajengkingnya sampai air matanya berlinang, dan nggak kuat merasakan sengatan kalajengking.
berlinang. Sampai netes air matanya kepada Rasulullah SAW, sampai Rasulullah baru terbangun. Ini menunjukkan cintanya sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah SAW, rela mengorbankan dirinya demi keselamatan Rasulullah SAW. Nah, kemudian ditambah-tambah ceritanya. Sebenarnya kalajengking itu menyengat sahabat Abu Bakar, bukan untuk menyengat tujuannya. Kalajengking itu menyengat sahabat Abu Bakar, maksudnya apa? Abu Bakar, kamu ini minggir loh, saya ingin lihat Nabi. Jadi aku udah lihat. Abu Bakar, kamu saya ingin lihat Nabi, kamu jangan nutupi saya, biar saya lihat Nabi. Jadi kalajengking ingin melihat Nabi Muhammad SAW. Ini kan betul-betul kan? Jadi kisahnya ilmu kado ini. Yang tidak cinta Nabi itu siapa? Yang tidak cinta Nabi itu siapa? Semua orang Islam cinta Nabi. Hanya cara mengekspresikan cinta itu berbeda. Kalau kita ekspresi cinta kita adalah menghidupkan sunnah, kembali kepada sunnah Nabi Muhammad. Saya ketika dengan cerita itu, wah ini inovasi ini. Jadi ini penemuan baru ini. Jadi katanya kalau jagingnya itu ya bekas foto ini sampai ini. Tahu dia gitu Nabi. Ya, ini ada lagi. Saya mendapat SMS dari seorang teman di mana SMS tersebut setelah asar hendaknya membaca doa akhir tahun sebanyak 3 kali dan setelah maghrib membaca doa awal tahun sebanyak 3 kali. Yang dimaksud tahun baru maupun akhir tahun adalah tahun Hijriah yang jatuh hari esok. Pertanyaan, apakah ada tuntunannya Ustaz mengenai doa yang seperti dicantumkan di pertanyaan di atas? Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Nah, itu tadi kemana? Ini yang tanya kemana orangnya ini? Nanti kita jelaskan. Kita jelaskan tadi. Tanyakannya datang, mungkin terlambat datangnya ini. Tanyakan kepada yang datang awal ya. Nanti kita bilang panjang lebar masalah ini kan, ingat enggak tuh? Atau mungkin lagi ada problem ini. Jadi saya ngomong bikinan tempat lain. Kenapa? Ya, betul silakan. Tadi disebutkan bahwa ada riwayat setelah bangun tidur langsung gosok muka. Iya, bukan gosok muka, jadi diusap ya. Kalau yang saya pahami itu gini. Nah, gitu, diusap itu. Jadi mengusap tidur, jadi mengusap ngantuk. Jadi mengusap ngantuk gitu aja. Sedangkan ada hadis lain yang mengatakan kita harus tanpa enggak mengucapkan zikir-zikir tadi itu. Jadi kan banyak zikirnya tadi kan. Jadi ketika bangun, usap wajahnya, baca zikir-zikir tadi. Kemudian ada hadis yang menyuruh tangan kita dicuci 3 kali kan? Iya, dicuci 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam. Jadi dicuci 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam air. Jadi orang kalau bangun tidur itu sebelum memasukkan tangannya ke dalam air dicuci 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia tidak tahu ketika tidur tangannya itu di mana saja kotor. Nah, ada cerita, ada seorang ketika diberitahu hadis ini ya, menghina, hadis tidak masuk akal. Saya tahu kalau tidur tangan saya kemana saja. Ini saya ingat saya yang menyebutkan ini Imam Nawawi dalam kitabnya Bustanul Arifin. Ya. Karena dia sombong kalau dihukum. Ketika tidur, tahu-tahu bangunnya tangannya di mana? Mohon maaf ya, agak jorok sedikit. Ketika bangun tidur tangannya masuk ke dalam tubuhnya. Allah Akbar. Karena menghina hadisnya Rasulullah SAW. Ya, saya kira itu dulu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.